Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Judimuti, NPM 2302310220. Jadi di sini saya akan melanjutkan program yang modul 4. Saya tadi sudah menjelaskan saya sebelumnya sudah menjelaskan modul ketiga, tugas modul 3. Sekarang akan menjelaskan tugas praktikum modul keempat. Sesuai perintah, sesuai soal di sini. Praktikum, suatu kondisi di mana pada tempat fotokopi kampus harga fotokopi per lembar disesuaikan dengan berapa jumlah fotokopi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika fotokopi kurang dari 100 lembar, maka harganya Rp 190 per lembar. Jika fotokopi sebanyak 100 per 200 lembar, dapat harga Rp 100 per lembar. Tapi jika fotokopi lebih dari 200, maka harganya Rp 80 per lembar. Berapa biaya harus dibayar? Bla bla bla. Sejumlah 1 lembar. Nah, di sini perintahnya terdapat buat skrip dengan menggunakan kondisi if else. If else ini boolean berarti ya, untuk menampilkan biaya fotokopi. If else, iya boolean kalau nggak salah. Nah, tugas kedua yaitu buatlah keterangan grade nilai dengan menggunakan if else dan switch case. Yang tadi itu if else, sekarang nambah yaitu switch case. Dengan menggunakan switch case, buatlah skrip yang soal ketiga, yaitu buatlah skrip untuk membaca bulan saat ini dan tampilkan jumlah hari dalam bulan tersebut. Langsung saja kita ke programnya. Program yang pertama yaitu kita mencari solusi bagaimana kita mengetahui berapa harga dari sebuah kertas, yang mana kertasnya itu biayanya tidak diketahui. Bagaimana caranya? Kita langsung beri variabel yaitu jumlah underscore lembar. Ini hanya nama, beri berapa tadi lembarnya sesuai soal, yaitu 158 titik koma, dan di bawahnya itu biaya. Karena di sini biayanya belum diketahui, kasih 0. Langsung ke kondisi ya, langsung ke perkondisian. If jumlah underscore lembar kurang dari 100, sedangkan biayanya di sini sama dengan jumlah underscore lembar kali 150. Ini perintah ini untuk mengetahui berapa harganya gitu, berapa harganya. Jadi jumlah lembarnya dikali 150. Else if jumlah underscore lembar lebih kurang dari sama dengan 200. Biaya sama dengan jumlah underscore lembar kali 100. Jadi yang pertama itu jika per lembarnya itu kurang dari 100, maka biayanya itu, cara mengetahuinya yaitu jumlah lembarnya itu dikali 150 gitu. Kalau jumlah lembarnya itu kurang dari 200, maka untuk mengetahui biayanya itu di sini dikasih rumus jumlah lembar dikali 100 sesuai perintah dari soal tadi, dari yang ditentukan asprak. Dan yang terakhir if else, dan yang terakhir else, biaya sama dengan jumlah lembar kali 80. Nah, di bawahnya jangan lupa dikasih echo untuk menampilkan kata dari sebuah program di sini, karena sebuah output jika tidak ditambah di sebuah program, jika tidak ditambah outputan kata ataupun kalimat itu terlalu garing, nggak seru, nggak ada seninya gitu, nggak ada nilai seninya. Di sini kita kasih biaya yang harus dibayar untuk fotokopi, jumlah lembar fotokopi, jumlah lembar ini untuk memanggil variabel yang tadi. Lembar adalah Rp berapa. Jangan lupa dikasih number format. Untuk apa? Bang? Number underscore format itu untuk
mempermudah. Nah, untuk mempermudah bacaan, jadi jika ribuan dipisah dengan titik, ribuan dan jutaan itu untuk dipisah titik, dan jika angka desimal dipisah dengan koma. Langsung saja ke programnya. Jangan lupa untuk menghidupkan Laragon ya, karena kalau Laragonnya mati tidak bisa programnya berjalan gitu. Karena seringkali saya mengalami tersebut, Laragonnya tidak diaktifkan ya percuma bos. Laragon mulai semua. Oke, langsung saja ke Chrome ya. Sorry agak, karena sudah kelamaan dipakai dari tadi. Ini sisa dari modul ke-1, modul ke-3 maksudnya. Karena di sini nama satu maksudnya nama programnya itu nomor 1.php, jadi kita ketik di sini local shoot modul 4. Jangan lupa tadi kan nama filenya modul 4 kan, jadi kita tulis nama modul 4 soal 1 ya, enggak salah soal 1 sih tadi. Mana? Nah, modul 4 nomor 1 nomor 1 langsung kita cari. Nah, setelah kita ketahui tadi, jadi jawaban dari berapa bang fotokopi 158 lembar setelah kita menggunakan perkondisian if else, jadi hasilnya yaitu Rp 15.800. Di sini terdapat titik untuk pemisahnya, misah dari angka untuk dipermudah karena terdapat perintah number underscore format. Lanjut pada soal yang berikutnya. Soal yang kedua, mana tadi soal yang kedua? Soal yang kedua itu grade ya, grade nilai dengan menggunakan if else dan switch case. Grade nilai. Nah, di sini kita beri variabel dulu, nilai sama dengan 90. If nilai lebih besar sama dengan 90, maka nilai kurang dan maksudnya bukan makanya dan sama saja nilai lebih sedikit sama dengan 100, maka akan dapat grade A. Grade ini nilai variabel grade sama dengan A. Keterangan baik sekali. Jadi jika terdapat inputan ataupun nilai seseorang itu dapatkan 90, maka akan muncul output A, baik sekali gitu. Else if nilai lebih besar sama dengan 76 ataupun nilai lebih kecil sama dengan 89, maka akan dapat grade B ataupun nilai B dan dengan keterangan baik. Else if nilai lebih besar sama dengan 60 ataupun nilai lebih kecil sama dengan 75, maka akan dapat nilai C dengan keterangan cukup. Else if perkondisian juga semuanya menggunakan perkondisian if else ataupun else if. Else if nilai lebih besar sama dengan 50 ataupun lebih kecil sama dengan 59, maka akan dapat grade ataupun nilai D dengan keterangan hampir cukup. Jangan sampai kalau kita sebagai mahasiswa itu mendapatkan D, jangan sampai. Dan yang terakhir else, apalagi ini terlalu parah ini.
Jika tidak sesuai, if ini true, jika false, else grade sama dengan E. Grade else maksudnya else grade sama dengan E. Keterangan kurang. Jadi jika tidak terdapat nilainya itu lebih kecil dari nilai yang di atas yang sudah sesuai format yang di atas, maka akan muncul nilai E dengan keterangan kurang. Semoga kita terjauh dari nilai yang kurang ini. Semoga semuanya dapat nilai yang bagus, apalagi aspraknya. Asprak Kak Rofi, semoga dapat nilai bagus terus. Nah, di bawahnya itu jangan lupa ditambah outputan echo. Echo ini untuk menambahkan teks, untuk menampilkan teks. Di sini kita kasih aja grade sama dengan titik 2, maksudnya variable grade. Ini untuk memanggil variabel yang di atas. Berapa variable grade-nya gitu. Dikurangi keterangan dengan keterangan sama dengan variabel keterangan. Langsung saja ke outputnya biar nggak bingung. Gimana outputnya? Di sini jangan lupa kita hafalin dulu namanya biar nggak pusing nanti. Nomor 2 if else PHP. Oke. Tinggal ubah ya. Nomor 2 if else .php. Nomor 2 if nah, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dari perintahnya di sini berapa ya? Nah, berhubung di sini nilainya 90 ya. Umpamanya kita kasih 80. Umpamanya ya, kasih 80. Ya, 80 lah. Karena di sini kan 90, maka dapat nilai A ataupun baik sekali keterangannya. Ketika kita ubah 80, Ctrl S. Nah, kita cek lagi. Refresh. Tes. Maka grade ataupun nilai yang kita dapat akan dapat B dengan keterangan baik. Nah, gitu. Perintah dari kondisi itu menyesuaikan dari nilainya, dari inputan nilainya di sini. Jadi jika 80 dapat baik, jika berapa gitu. Ini sesuai dari di sini. 76 sampai berapa maka akan dapat lebih baik. Jika 60 C gitu. Jika 50 D. Jika tidak lebih kecil dari ini semua maka akan dapat E. Yang selanjutnya itu switch case. Nah, switch case ini hampir sama dengan if else. Bedanya kalau switch case itu untuk memilih, fungsinya itu untuk memilih, untuk memberikan pilihan gitu. Di sini jangan lupa kita kasih variabel nilai, kasih nilainya berapa terserah kita sebagai programmer, sebagai pengguna. Grade beri titik 2 dulu karena ini untuk menampilkan nanti kan ini belum belum ada keterangan kan, nunggu dari hasil di sini keterangan berapa. Switch true. Case nilai 90 100. Nah, akan dapat grade A. Break ini untuk menghentikan perintah ya, perintah di sini. Jadi jika perintahnya itu jika 90 ke atas maka akan dapat nilai A. Jika lebih kecil dari 90 maka otomatis case yang di sini yang di awal ini break, akan berhenti gitu. Tidak akan mendapatkan grade A ataupun keterangan baik sekali. Di bawahnya itu juga sama semua, keterangannya sama semua. Nah, baru di bawah jangan lupa default grade sama dengan E. Karena ini sudah sama ya, saya tidak perlu jelaskan ya, biar tidak panjang lebar. Langsung saja ke default. Ini default fungsinya apa?
yaitu default itu sama seperti else di perkondisian if else. Apa fungsinya default itu? Ketika nilai yang di sini yang diinputkan itu tidak termasuk dari semua yang diinputkan pada case-case yang sebelumnya, pada perkondisian sebelumnya, yaitu 50 ke atas. Nah, langsung saja kita contohkan nilai 40. Nilai 40 akan termasuk berapa? Jangan lupa kita kasih echo untuk tampilan kalimatnya, yaitu grade sama dengan variabel grade, keterangan sama dengan variabel keterangan. Langsung kita cek ke outputnya. Output switch case. Jangan lupa ganti nama switch case. Switch case. Nah, langsung muncul grid keterangan kurang. Lah, kenapa bang? Karena nilainya itu 40, jadi dapat keterangan kurang. Siapa suruh dapat nilai 40 kan? Di sini untuk mendapatkan keterangan bagus harus 90 kata. Kita ubah ke 95 contohnya. 95. Nah, jangan lupa Ctrl S. Ya, langsung kita cek lagi, refresh, cek lagi dan refresh. Loh, langsung berubah kan? Grade A dengan nilai A dan keterangannya baik sekali. Jadi perkondisian ini menunjukkan ataupun menyesuaikan dari perintah dari nilai di sini. Jika nilainya berapa itu mendapatkan apa gitu. Bedanya if else itu jika salah akan berhenti. Kalau di sini itu ketika ada perintah break baru berhenti gitu. Itu. Langsung ke soal ketiga. Soal ketiga di sini untuk menentukan bulan. Jangan lupa kita kasih bulan. Variabel bulan ini hanya variabel, apalah arti nama. Variabel bulan sama dengan date n. Date n ini untuk ya menunjukkan bulan yang sekarang. Dolar tahun ini untuk variabel tahun sama dengan date y. Ini untuk format angka 4 digit saja. Switch bulan. Case pertama, nama bulan sama dengan Januari, jumlah hari 31. Jumlah harinya 31 ya. Ntar, apakah ini ada di soalnya? Kayaknya udah ada. Enggak. Berarti bebas ya. Kita buat berapa? Jadi di sini saya kasih aja Januari 31 contohnya. Jumlah harinya 31. Break ini untuk menghentikan perintah seperti tadi. Kedua 6 bulan Februari. Nah, di sini terdapat tahun bagi sisa bagi 4 sama dengan 0. Ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah di bulan Februari ini terdapat tahun kabisat gitu. Apa tahun kabisat? Yaitu suatu kondisi tahun yang mana tahun tersebut hanya terdapat 28 hari saja. Kalau yang umumnya itu 29 hari. Tapi ketika 4 tahun sekali terdapat terdapat Februari yang harinya hanya 28 hari gitu. Itu tahun kabisat. Itu pelajaran IPA yang dulu sudah dipelajari ketika MTS. Lanjut saja ke case 3. Nah, bulan Maret jumlah hari 31 ya sama ini, sama semua sama-sama. Tidak perlu saya jelaskan, langsung saja ke case 12 juga sama juga. Langsung ke default nama bulan tidak valid, jumlah hari 0. Nah, ketika semua ini tidak terdapat pada case 1 sampai case 12, maka akan terdapat output yang muncul yaitu bulan tidak valid dengan jumlah hari 0. Break, program selesai, dihentikan secara paksa. Nah, di sini terdapat echo juga, bulan sama dengan variabel nama bulan, jumlah hari sama dengan variabel jumlah hari. Nah, saja kita cek di programnya.
namanya apa tadi? Sorry, nomor 3.php. Nomor 3.php ya. Allah, kehapus dong. Ya, jangan lupa ketik local shot. Karya local shot. Terhapuskan tadi, sorry. Nah, ini kan yang nasabah kan ya. Modul 4 loh. Ini yang bikin lama ini, gara-gara cuman kehapus. Nah, tinggal berubah nomor 3. Nomor 3.php. Nah, kita enter saja, set. Bulan tidak valid, jumlah hari 0. Kenapa bang? Kita cek lagi perintah apa muncul bulan tidak valid, karena di atas apa tadi, karena di sini karena di sini belum dikasih apa, tidak diisi datanya, tidak diisi bulannya, tidak diisi apa, tahunnya juga tidak diisi. Maka ketika program itu mencari dari case 1 sampai case 12 tidak sesuai, otomatis programnya itu menunjukkan atau bertuju pada default langsung, yang mana outputannya itu bulan tidak valid dan jumlah hari 0. Itu coba kita ubah ya, kita ubah. Tapi lebih baik gak usah biar gak lama-lama. Jadi intinya seperti itu. Kalau umpamanya itu sesuai dengan yang case 1 sampai 12 itu, maka yang tampil itu menyesuaikan case-nya. Umpamanya nama bulannya Februari, maka dan dikasih tahun berapa, dikasih berapa jumlah harinya, maka akan menyesuaikan case-nya gitu. Di sini akan muncul sesuai bulan berapa dan jumlah harinya berapa ketika kita kasih tanggal dan anunya ketika kita kasih bulan dan tahun yang sudah valid gitu, maka akan muncul sesuai case-case-nya yang ada di program. Mungkin cukup sampai di sini ya kak, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang tidak batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.